Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman dimanapun Anda berada, kali ini kita akan share tentang ekoenzim ya. Di depan kita ini ada sejumlah ekoenzim. Jadi ekoenzim yang pertama ini adalah ekoenzim yang sudah kita buat lebih kurang 1 tahun yang lalu ya. Ekoenzimnya sudah cukup jernih. Ini sudah beberapa kali kita pindahkan ke botol, kemudian ada endapan, kita ambil dari atas sehingga dapat seperti ini. Jadi ini masih terdapat endapan juga. Kemudian pada bagian sebelah kanan ini adalah ekoenzim sebelah sana dik. Ekoenzim yang kita buat dari daun pandan. Jadi dengan menggunakan daun pandan ini, ekoenzimnya aromanya ini tidak terlalu kuat ya, tidak terlalu kuat hasilnya. Nah kemudian yang kedua ini ada ekoenzim dari bunga selanga. Nah, jadi bunga selanga ini kalau di Aceh namanya bungong selanga. Jadi ekoenzim bungong selanga ini aromanya cukup kuat nih teman-teman, dan harum sekali baunya ya. Tetapi warnanya berubah nih, warnanya berubah agak kehitaman. Tetapi aroma yang ditimbulkan oleh ekoenzim yang kita fermentasi selama 1 bulan itu cukup segar. Kemudian cara membuat fermentasi kedua ini kita menggunakan 10% ya dari bunganya. Jadi misalnya kalau kita menggunakan 100 gram ekoenzimnya, maka 10 gramnya kita gunakan bunganya. Kemudian kita tutup, jangan dilepas-lepas ya, tutupnya itu jangan dibuka-buka selama 1 bulan. Kemudian ada juga yang selanjutnya adalah ekoenzim dari daun seledri. Ekoenzim daun seledri juga aromanya cukup kuat nih ya. Segar, ada asamnya, kemudian daun seledrinya juga rasa aroma seledrinya juga sangat terasa. Nah seperti itu. Kemudian ekoenzim ini juga bisa kita gunakan untuk pembersih ruangan ya, pembersih udara dalam ruangan, terutama di ruangan ber-AC. Itu biasanya kalau kita hidupkan AC lama-lama itu tenggorokan kering ya, maka kita gunakan humidifier itu sebagai pembentuk mist atau uap air kecil yang dibentuk oleh alat ini. Nah untuk menggunakan ekoenzim kita gunakan campurannya itu 1:1000 ya. Jadi ini isinya, kapasitas dari humidifier kita ini adalah 500 cc atau setengah liter. Maka kita gunakan ekoenzim ini, kebetulan saya gunakan ekoenzim murni ya, cukup segar nih aromanya. Jadi kalau untuk setengah liter air, maka ekoenzimnya ini kita gunakan pakai spet seperti ini. Jadi spet ini atau jarum suntik ini kapasitasnya cuma 1 mili, jadi cukup kecil. Nah karena itu airnya setengah liter, maka kita gunakan saja setengahnya ya, supaya dapat perbandingan 1/1000. Nah seperti ini. Nah ini sudah setengahnya, ini cuma setengah cc atau setengah mililiter. Jadi kita cukup hemat dalam penggunaan ekoenzim ya. Kemudian ini kita masukkan ke dalam alatnya, mari. Kemudian kita tuang airnya setengah liter. Nah kita tuang airnya setengah liter. Ini kita bersihkan jarum suntiknya juga seperti ini. Oke. Nah kemudian kita tutup kembali. Ini kita tutup. Kemudian kita nyalakan ya. Kita nyalakan seperti ini. Nah itu mistnya itu langsung keluar ya. Jadi itulah yang digunakan sebagai pembersih udara. Jadi dia memurnikan udaranya, menciptakan oksigen baru ya. Itu intinya akan menjernihkan udara tuh teman-teman. Ini membersihkan udara. Jadi udaranya lebih segar, oksigennya juga bertambah, sehingga kita juga tidur lebih pulas. Selanjutnya ekoenzim ini juga dapat digunakan untuk ruam-ruam ya, pada kulit ada gatal-gatal, misalnya pada bagian dada, pada bagian belakang. Ini cukup kita semprot saja seperti ini. Nah seperti ini. Ini kalau dengan menggunakan ekoenzim murni biasanya gatal-gatalnya itu bisa hilang ya. Nah jadi pengalaman kita pernah gatal di bagian tengah dada ya. Nah jadi itu kok habis merah, kemudian kadang terluka. Kita coba sebelumnya pernah menggunakan obat dari apotik. Berulang-ulang kita pakai nggak sembuh-sembuh ya. Tapi dengan menggunakan ekoenzim ini langsung hilang gatal-gatalnya. Nah kemudian akan timbul mungkin 15-20 hari ke depan kita semprot lagi. Nah sehingga kita tidak memerlukan lagi obat kimia.
Nah, itu teman. Kemudian ekoenzim ini sebenarnya juga sebagai disinfektan ya, bisa digunakan untuk membersihkan lantai, bisa juga untuk sabun cuci piring, bisa juga untuk sabun mandi. Nah, untuk takaran itu mungkin teman-teman bisa lihatlah dari video-video teman lain yang sudah banyak beredar tentang penggunaan ekoenzim ini. Demikian, like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.